Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, balik lagi dengan aku Widya dan ini Widya Bercerita. Tempat berkumpulnya kisah-kisah rumah tangga yang bisa bikin kamu senyum, terharu, bahkan emosi. Yuk langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cerita ini berjudul, Suamiku Selalu Menyuruhku Diam di Rumah. Ternyata dia takut aku bertemu dengan istri sahnya di luar sana. Nadia, seorang wanita muda berusia 20-an, baru saja menjalani pernikahan beberapa bulan dengan pria bernama Rizal. Awalnya kehidupan barunya terasa seperti mimpi indah. Rumah sederhana namun nyaman, perhatian dari suami yang tampak mencintainya sepenuh hati, serta harapan akan masa depan yang cerah bersama. Namun mimpi itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang membingungkan. Sejak awal pernikahan, Rizal mulai memberlakukan aturan-aturan yang tak biasa, terutama tentang satu hal, Nadia tidak boleh keluar rumah. Di rumah saja sayang, di luar itu berbahaya, ujar Rizal dengan nada lembut namun tegas. Setiap kali Nadia bertanya apakah ia bisa pergi keluar, sekedar membeli bahan makanan atau berjalan-jalan sebentar di sekitar komplek. Nadia sempat berpikir itu hanyalah bentuk perhatian. Barangkali Rizal khawatir terhadap keamanan atau terlalu protektif karena takut kehilangan dirinya. Ia mencoba memahami, tapi seiring waktu, larangan itu terasa makin menyesakan. Ia mulai merasa bukan sebagai istri, melainkan seperti tahanan di rumahnya sendiri. Hari-hari Nadia diisi dengan rutinitas yang membosankan. Bangun pagi, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, menunggu Rizal pulang. Ia tidak punya teman bicara selain dirinya sendiri. Ponselnya hanya bisa digunakan untuk menghubungi Rizal karena semua kontak lama dihapus atas nama memulai lembaran baru. Nadia mencoba menulis di buku harian sebagai pelarian, mencurahkan pikirannya yang penuh tanya. Mengapa Rizal tak pernah mengizinkannya keluar? Apa yang sebenarnya ia sembunyikan? Pikiran-pikiran itu mulai mengusik ketenangannya. Ia sempat membuka jendela dan melihat anak-anak bermain di jalan. Ibu-ibu bercengkrama, remaja pulang sekolah, semua tampak normal. Tidak ada bahaya yang dimaksud Rizal. Dunia di luar itu tetap ada, tetap berjalan, namun baginya seperti hanya bisa ditonton dari balik tirai jendela. Rizal sendiri tetap bersikap lembut, penuh perhatian, bahkan cenderung manis. Ia selalu membawakan makanan kesukaan Nadia saat pulang kerja, memeluknya erat sebelum tidur dan berkata betapa ia mencintainya. Tapi bagi Nadia, cinta tanpa kebebasan mulai terasa seperti jerat yang halus. Ia ragu apakah ini memang cinta atau bentuk lain dari kendali. Suatu malam ketika Rizal tertidur, Nadia memberanikan diri memeriksa laci tempat suaminya menyimpan dokumen. Ia tidak tahu apa yang ia cari, mungkin sesuatu yang bisa menjelaskan sikap Rizal. Namun laci itu terkunci rapat. Ia mundur, duduk di lantai sambil memandangi dinding kosong. Ada perasaan hampa yang menggerogoti pikirannya. Ia tidak ingin mengkhianati kepercayaan suaminya, tapi ia juga tak sanggup terus hidup dalam ketidakjelasan. Malam itu Nadia menatap langit-langit sambil bertanya pada dirinya sendiri. Apakah semua ini masih bisa disebut rumah jika tak ada lagi ruang untuk menjadi diri sendiri? Pertanyaan itu terus menggema di benaknya, seolah menjadi alarm sunyi bahwa sesuatu harus berubah. Sesuatu harus ia cari tahu. Meskipun itu berarti harus keluar dari pintu yang selama ini terkunci, baik secara nyata maupun dalam hatinya. Hari-hari berlalu dengan perlahan, seolah waktu sengaja melambat untuk menyiksa batin Nadia. Ia terjebak dalam keheningan yang memekakan. Tak ada teman bicara, tak ada kegiatan berarti, dan tak ada arah yang bisa dituju. Rumah yang dulu terasa hangat kini menjadi sangkar. Dan dirinya seperti burung yang tak lagi tahu caranya terbang. Sejak pernikahan itu, satu demi satu jati dirinya seperti menghilang. Ia dulu bekerja, punya teman, tertawa, berdandan, dan bebas menentukan kemana ia ingin pergi. Kini, semua itu tinggal kenangan. Rizal yang dulu begitu hangat dan penuh perhatian, kini mulai berubah. Ia pulang semakin malam dengan alasan pekerjaan menumpuk. Telepon Nadia sering tak dijawab, dan pesan-pesan yang ia kirim hanya dibalas singkat, atau bahkan diabaikan. Nadia mulai merasa dirinya seperti bayangan, hadir tapi tak dianggap.
Ia menunggu di balik jendela setiap sore, berharap melihat Rizal datang lebih awal. Tapi yang datang hanya kekecewaan yang terus berulang. Kecurigaan perlahan tumbuh, bukan dari prasangka, tapi dari tanda-tanda yang tak bisa ia abaikan. Suatu sore, saat mencuci pakaian Rizal, Nadia menemukan sisa rambut panjang yang bukan miliknya menempel di kerah kemeja. Ia menatap helai rambut itu lama. Jantungnya berdebar, pikirannya dipenuhi kemungkinan yang tak ingin ia percayai. Hari berikutnya, saat membersihkan kantong celana suaminya, ia menemukan struk belanja dari toko perhiasan. Nama barangnya, kalung emas. Namun Nadia tidak pernah menerima hadiah apapun dari Rizal belakangan ini. Bahkan ulang tahunnya pun hanya dilewati dengan ucapan singkat dan kue seadanya. Lalu ada aroma parfum asing yang menempel di baju Rizal. Bukan aroma khasnya yang biasa, melainkan wangi manis yang biasanya digunakan perempuan. Nadia berusaha mencari alasan. Mungkin teman kerja, mungkin rekan bisnis. Tapi hatinya tak bisa lagi dibohongi. Setiap malam, ia duduk di ranjang sambil menatap keluar jendela, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Apakah Rizal menyembunyikan sesuatu? Apakah ia telah dikhianati? Kebebasan yang dulu Nadia miliki kini terasa begitu jauh. Ia tak hanya dikurung secara fisik, tetapi juga secara batin. Tak bisa bertanya, tak bisa marah, bahkan tak bisa menangis dengan leluasa. Ia merasa seperti hidup di dunia yang tak nyata. Seperti boneka yang ditaruh di etalase. Harus diam, harus rapi, harus menerima tanpa bertanya. Semua ini membuatnya muak, tapi juga takut. Bagaimana jika semua prasangkanya benar? Dan jika benar, apa yang bisa ia lakukan? Ia bahkan tidak tahu harus pergi kemana jika ingin meninggalkan rumah ini. Namun satu hal yang pasti, Nadia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan di antara kebingungan serta rasa sakit yang perlahan membusuk dalam diam, tumbuh satu tekad kecil di dalam hatinya. Ia tak boleh terus seperti ini. Meski perlahan, ia tahu ia harus bergerak. Entah untuk mencari kebenaran, atau untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Kecurigaan yang selama ini hanya dipendam dalam diam, mulai berubah menjadi kegelisahan yang tak bisa lagi ditahan. Nadia tak sanggup menelan semua kebingungan seorang diri, perasaan terkurung, dihianati, dan ditinggalkan membuat pikirannya semakin berat. Ia akhirnya memberanikan diri menghubungi seseorang dari masa lalunya, Raka, sahabat lama semasa kuliah yang dulu selalu bisa diandalkan saat ia butuh tempat bercerita. Mereka berbicara lewat pesan singkat, lalu berlanjut ke panggilan suara. Suara Raka masih sama, tenang, penuh perhatian, dan selalu tahu cara membuat Nadia merasa didengar. Nadia menceritakan semuanya, tentang larangan Rizal, rasa sepinya, dan semua tanda-tanda mencurigakan yang ia temukan, parfum asing, struk belanja aneh, hingga rambut perempuan lain di pakaian suaminya. Ia berbicara sambil menahan tangis, dengan suara bergetar dan hati penuh keraguan. Raka mendengarkan tanpa menyela, lalu menghela napas pelan. Kadang, cinta itu bisa menyakiti kalau kita membutakan diri. Ujar Raka pelan namun tegas. Kalimat itu menggema dalam benak Nadia seperti lonceng yang membangunkan kesadarannya. Kamu harus tahu kebenarannya, Nat. Gak bisa cuma diem dan berharap semua baik-baik saja. Kalau kamu gak bergerak, kamu cuma akan terus tenggelam. Malam itu menjadi titik balik bagi Nadia. Ia tak bisa lagi pasrah. Ia mulai menyusun keberanian, perlahan namun pasti. Selama ini ia terlalu percaya, terlalu menahan diri atas nama cinta dan kesetiaan. Tapi sekarang, ia tahu, ada sesuatu yang salah dan ia harus menemukannya sendiri. Tak ada lagi gunanya menunggu jawaban dari seseorang yang terus menghindar. Ia mulai mencatat kebiasaan Rizal lebih rinci. Jam berapa suaminya pergi, jam berapa pulang, ekspresinya, bahkan pakaian yang dikenakan. Ia memperhatikan perbedaan kecil yang sebelumnya ia abaikan. Rizal kini sering membawa ponsel kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Ia juga terlihat gelisah jika Nadia mendekat saat ia sedang menelpon. Semakin Nadia memperhatikan, semakin kuat keyakinannya bahwa ada yang ditutupi.
Suatu sore Nadia memberanikan diri mengikuti Rizal diam-diam saat pria itu keluar rumah dengan alasan rapat. Ia mengenakan jaket dan masker, menunggu beberapa saat, lalu menyusul dengan ojek online yang ia pesan lewat aplikasi yang sempat ia sembunyikan dari Rizal. Tangannya gemetar, tapi pikirannya sudah bulat. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dalam perjalanan, bayangan-bayangan buruk memenuhi pikirannya. Bagaimana jika ia benar? Bagaimana jika Rizal selama ini hidup dalam kebohongan? Tapi di balik semua ketakutan itu, ada kekuatan baru yang tumbuh. Keberanian yang lahir dari rasa sakit dan keinginan untuk bebas. Nadia tak tahu apa yang akan ia temukan hari itu, tapi satu hal pasti. Ia tak akan lagi duduk diam di balik jendela, menunggu nasib datang. Kini, ia sendiri yang akan mencarinya. Pagi itu, langit tampak cerah. Tapi hati Nadia penuh badai. Rizal pergi lebih awal dari biasanya. Berpamitan singkat tanpa menatap matanya. Saat suara mesin mobil menjauh, Nadia berdiri lama di balik pintu, menatap jalanan sepi. Ada sesuatu dalam dirinya yang meledak. Campuran antara keberanian, kemarahan, dan dorongan untuk mencari kebenaran. Tanpa berpikir panjang, ia membuka lemari, mengambil jaket, mengenakan kerudung dan masker, lalu untuk pertama kalinya sejak menikah, ia melangkah keluar rumah. Udara pagi yang menyentuh kulitnya terasa asing tapi membebaskan. Setiap langkah di trotoar adalah perlawanan terhadap rasa takut yang selama ini mengurungnya. Ia tidak tahu harus kemana, hanya mengikuti naluri yang mengarahkannya tanpa peta. Hatinya berdetak cepat, bukan hanya karena takut terlihat, tapi juga karena ia merasa tengah melintasi batas yang selama ini dianggap terlarang. Langkah-langkahnya membawanya ke sebuah taman kecil yang dulu sempat ia kunjungi semasa kuliah. Tempat itu masih sama, tenang, rindang, dan dihiasi suara tawa anak-anak. Tapi pagi itu, tempat itu menjadi panggung dari kenyataan yang menghantamnya lebih keras dari apapun. Di salah satu bangku taman, ia melihat Rizal, suaminya, duduk dengan seorang wanita dan seorang anak kecil yang tampak berusia sekitar 4 tahun. Mereka tampak begitu akrab. Rizal tersenyum, menunduk membetulkan topi si anak, lalu tertawa kecil ketika sang wanita menyuapkan es krim ke mulut anak itu. Mereka terlihat seperti keluarga, bukan sekedar teman atau rekan kerja. Ada kedekatan yang tidak bisa dipalsukan, dan Nadia mengetahuinya dalam sekejap. Ini bukan pertemuan biasa. Kakinya gemetar, nafasnya tercekak. Dunia seakan runtuh di depan matanya. Ia berdiri di balik pohon, menatap dari kejauhan sambil menahan isak yang nyaris pecah. Rasa sesak di dadanya berubah menjadi kemarahan, kekecewaan, dan luka yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Semua kebohongan Rizal terkuak dalam satu pandangan itu. Bau parfum asing, struk perhiasan, rambut di baju. Semuanya kini punya jawabannya. Nadia menggigit bibir, menahan air mata yang jatuh juga pada akhirnya. Tapi ia tidak berlari. Ia tidak kembali ke rumah seperti biasanya. Ia berdiri cukup lama, menyaksikan dari kejauhan pria yang selama ini melarangnya keluar rumah, kini justru bebas menjalani dua kehidupan. Ketika akhirnya ia melangkah pergi, langkahnya lebih mantap. Bukan karena luka itu menghilang, tapi karena kebenaran telah memberinya kekuatan. Ia tahu, tak ada alasan lagi untuk bertahan di dalam kurungan yang dibangun atas nama cinta. Hari itu, Nadia tidak hanya keluar dari rumah. Ia keluar dari ketakutan, keluar dari penjara batin, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar berjalan menuju kebebasan yang sebenarnya. Pikiran Nadia berkecamuk sejak melihat Rizal bersama wanita dan anak kecil di taman. Wajah mereka begitu lekat di ingatannya. Tersenyum, bercanda, seolah tak ada beban. Nadia merasa seperti orang asing yang mengintip kehidupan orang lain. Padahal yang ia lihat adalah suaminya sendiri. Malam itu ia tak bisa tidur. Pikirannya dihantui tanya yang makin menusuk. Siapa perempuan itu? Dan siapa anak kecil yang begitu akrab memanggil Rizal ayah? Pagi berikutnya, Nadia duduk di ruang tamu, memandangi jendela sambil menggenggam cangkir teh yang sudah dingin. Ia butuh jawaban, bukan dari Rizal.
Ia tak percaya lagi pada kata-kata manis atau alasan palsu suaminya. Ia butuh dari seseorang yang tahu, yang melihat lebih banyak daripada yang Rizal tunjukkan padanya. Matanya kemudian tertuju ke rumah seberang, tempat tinggal Bu Lilis, tetangga lama yang terkenal cerewet dan gemar memperhatikan orang. Nadia tahu, jika ada satu orang yang tahu segalanya di lingkungan ini, maka itu adalah Bu Lilis. Dengan langkah hati-hati, Nadia keluar dan berjalan ke rumah Bu Lilis. Wanita parubaya itu sedang menyiram bunga di halaman. Ia tampak terkejut namun senang melihat Nadia akhirnya keluar rumah. Nadia, jarang banget kamu kelihatan. Sehat, Nak?" sapanya ramah. Nadia mengangguk kaku, mencoba tersenyum. Ia lalu duduk di kursi teras Bu Lilis dan mengajukan pertanyaan yang telah menghantui benaknya. "Bu, saya mau tanya. Ibu tahu siapa perempuan yang sering bareng Pak Rizal? Yang bawa anak kecil itu?" Bu Lilis menoleh. Alisnya terangkat sedikit. "Oh, maksudmu Bu Dina. Itu istri sahnya Pak Rizal. Mereka udah lama nikah. Anaknya udah TK sekarang, lucu ya?" Kalimat itu menghantam Nadia seperti palu godam. Dunia seakan berhenti berputar. Ia menatap Bu Lilis dengan mata membelalak. Mulutnya terbuka namun tak ada suara yang keluar. Istri sah, anaknya udah TK. Lalu dirinya ini siapa? Nafasnya tercekat. Ia merasa seluruh tubuhnya dingin. Selama ini Nadia mengira ia satu-satunya istri. Ia menikah dengan penuh keyakinan, menyerahkan hidupnya, meninggalkan pekerjaannya demi membangun rumah tangga bersama Rizal. Namun kenyataan yang diungkap Bu Lilis mengubah segalanya. Ia bukan istri satu-satunya. Ia hanya istri kedua dan lebih menyakitkan lagi, bahkan tak diberitahu. Nadia berdiri perlahan, mengucap terima kasih seadanya, lalu berjalan pulang seperti orang linglung. Dalam pikirannya, potongan-potongan masa lalunya bersama Rizal mulai berubah makna. Semua sikap manis, semua kata-kata cinta, semua larangan keluar rumah, ternyata hanyalah cara untuk menyembunyikan dirinya. Ia bukanlah ratu dalam rumah tangga itu, melainkan rahasia. Di balik pintu rumah, Nadia menahan tangis yang pecah juga akhirnya. Bukan hanya karena kebohongan, tapi karena harga dirinya dihancurkan begitu saja. Ia tak pernah diberi pilihan, tak pernah diberi kesempatan untuk berkata iya atau tidak. Segalanya diputuskan Rizal, dan ia hanya dijadikan pelengkap dari kehidupan yang penuh tipu daya. Kali ini, rasa sakit itu berubah menjadi tekad. Ia tak mau terus dibohongi. Ia akan mencari keadilan untuk dirinya sendiri. Malam itu, Nadia menangis tanpa suara di sudut ranjang yang dingin. Air matanya mengalir terus, membasahi bantal yang sudah tak mampu lagi menyerap semua sesak. Ia menggenggam selimut erat-erat, seolah dengan itu ia bisa meredam gejolak yang bergemuruh di dadanya. Tapi, tidak ada yang bisa menenangkan luka semacam ini. Luka yang lahir bukan dari pertengkaran, bukan dari bentakan, tapi dari kebohongan yang dipelihara dalam keheningan selama berbulan-bulan. Ia memutar ulang semua momen bersama Rizal dalam pikirannya. Betapa pria itu selalu mengatakan hal-hal manis saat ia mulai gelisah. "Sabar ya sayang, semua ini demi kebaikan." Atau, "Kamu harus percaya sama aku ini suamimu." Dulu, kata-kata itu seperti pelindung, seperti pelukan hangat di tengah ketakutan. Tapi sekarang semuanya terasa palsu. Semua janji, semua larangan, semua perlakuan manis itu ternyata hanya kedok untuk menutupi fakta menyakitkan. Bahwa Nadia hanyalah pelarian. Ia bukan rumah, ia hanya persembunyian. Bukan wanita utama dalam hidup Rizal, hanya bayangan yang dijauhkan dari dunia luar agar tak mengganggu citra dan kenyamanan sang suami. Seluruh kehidupannya sejak menikah ternyata dibentuk untuk menjaga satu rahasia, bahwa Rizal telah memiliki istri dan anak sebelum dirinya, dan bahwa Nadia dalam semua pengorbanannya tidak pernah benar-benar dianggap istimewa. Tangannya meraba perutnya yang datar, lalu menyentuh dadanya yang berdegup penuh sesak. Betapa bodohnya ia merasa selama ini bahwa ia dan Rizal sedang membangun masa depan. Betapa ia berharap bisa memiliki anak dari pria itu, bisa membentuk keluarga kecil yang penuh cinta. Tapi semua itu kini terasa hampa. Bahkan keberadaannya sendiri dalam rumah ini pun terasa tidak nyata,
seperti karakter tambahan dalam cerita orang lain. Ia tidak berteriak, tidak memecahkan barang, tidak memaki siapapun. Ia hanya diam, karena luka yang terlalu dalam kadang tak bisa diluapkan dengan suara. Diam Nadia malam itu adalah jeritan paling lantang yang tak didengar siapapun. Rumah ini begitu senyap, dan di dalamnya hanya ada satu jiwa yang sedang runtuh perlahan. Di luar, angin malam bertiup lembut, tapi di dalam, dunia Nadia berguncang hebat. Hatinya retak bukan hanya karena dikhianati, tapi karena ia merasa kehilangan dirinya sendiri. Nadia yang dulu penuh harapan, kini berubah menjadi sosok yang asing, tak lagi percaya, tak lagi berharap. Namun, dalam diam yang panjang itu terselip satu kesadaran. Ia tidak bisa terus berdini. Ia tidak bisa membiarkan dirinya hancur hanya karena dicintai secara salah. Luka ini nyata, dan sakitnya masih akan terasa lama. Tapi ia tahu, suatu hari nanti, luka itu akan menjadi kekuatan. Dan malam penuh tangis ini mungkin akan menjadi awal dari akhir penderitaannya. Butuh waktu beberapa hari bagi Nadia untuk memberanikan diri mengambil langkah berikutnya. Tubuhnya masih terasa lelah karena kurang tidur, dan batinnya nyaris hancur. Tapi ada satu hal yang belum selesai, jawaban. Ia butuh kepastian, bukan lagi dari Rizal, melainkan dari orang yang selama ini juga berada di dalam lingkaran kebohongan yang sama, Dina. Dengan tangan gemetar, Nadia menelusuri akun media sosial, mencari nama lengkap yang ia dengar dari Bu Lilis, Dina. Setelah beberapa kali mencoba dan memastikan wajahnya cocok dengan perempuan di taman, akhirnya ia menemukan akun Dina yang tampak aktif. Nadia mengirim pesan singkat, sopan, tanpa emosi, hanya satu permintaan. Saya ingin bicara baik-baik. Kita perlu saling tahu apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa jam kemudian Dina membaras. Singkat dan hati-hati, tapi tidak menolak. Mereka sepaket bertemu di sebuah kafe kecil yang jauh dari pemukiman. Tempat yang cukup tenang untuk percakapan yang tak ringan. Ketika hari itu tiba, Nadia datang lebih dulu. Ia duduk di sudut ruangan, berusaha menenangkan detak jantungnya yang tak beraturan. Tak lama kemudian Dina muncul. Wajahnya cantik dan lembut, tapi terlihat bingung dan waspada. Ia menatap Nadia dengan sorot mata bertanya, duduk perlahan di hadapannya, dan membuka percakapan tanpa basa-basi. "Kamu siapa sebenarnya?" Nadia menghela nafas dalam-dalam. "Saya istri Rizal. Kami menikah sekitar 8 bulan lalu," ucapnya pelan namun mantap. Ia memperhatikan bagaimana ekspresi Dina perlahan berubah. Mulanya terkejut, lalu bingung, dan akhirnya terluka. Dina terdiam lama sebelum akhirnya berkata, "Saya tidak tahu kamu ada. Saya pikir saya satu-satunya." Suaranya nyaris bergetar. Matanya berkaca-kaca. "Kami sudah menikah 5 tahun. Anak kami baru masuk TK." Sejenak keheningan menggantung di antara mereka. Dua wanita duduk saling menatap, masing-masing membawa luka yang baru terbuka. Tak ada teriakan, tak ada drama. Hanya kesedihan yang nyaris terasa seperti udara di sekitar mereka. "Aku dikurung di rumah," kata Nadia pelan. Dia bilang demi keselamatan, padahal hanya untuk menyembunyikan aku. Dina mengangguk pelan. Dia bilang sering lembur, rapat, kerja akhir pekan. Saya selalu percaya. Percakapan itu menjadi cermin. Duanya menyadari bahwa mereka bukan musuh. Mereka adalah korban dari kebohongan yang sama. Korban dari laki-laki yang mereka percaya dengan hati bulat, yang ternyata membagi hidup dan cintanya tanpa kejujuran. Mereka berbicara lama hari itu, bukan untuk saling menyalahkan, tapi untuk mencari kebenaran yang selama ini disembunyikan dari mereka. Meski terluka, pertemuan itu memberi mereka kekuatan. Sebab di balik rasa hancur itu, mereka tahu mereka tidak sendiri. Dan dari reruntuhan itu, mulai tumbuh tekad baru untuk tidak lagi tinggal dalam bayang-bayang pria yang tidak pantas mereka perjuangkan.
Hari itu, langit tampak mendung, seolah ikut menahan napas menjelang badai yang akan pecah. Di sebuah ruang makan kecil milik sebuah rumah makan tua, Nadia dan Nina duduk berdampingan. Untuk pertama kalinya, dua wanita yang sebelumnya hidup di dunia yang berbeda, kini bersatu dalam satu tujuan, menghadapi pria yang telah membohongi mereka berdua. Rizal datang dengan raut wajar bingung. Ia sempat berhenti melangkah ketika melihat keduanya duduk di sana. Wajahnya pucat, langkahnya ragu, tapi tak ada jalan mundur. Tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. "Silakan duduk," kata Dina datar. Matanya tajam tapi tidak meledak. Nadia tetap tenang di sampingnya, meski di dalam dadanya gemuruh amarah belum juga reda. Rizal duduk perlahan. Sunyi menyelimuti ruangan, hanya terdengar detik jam dan deru pelan dari pendingin ruangan. Lalu, Nadia memulai, dengan suara yang jelas dan tanpa gemetar. "Kami sudah tahu semuanya. Tidak perlu bohong lagi, Rizal." Rizal menarik napas panjang, menunduk, lalu mengangkat wajahnya dengan raut kelelahan. Aku menikah dengan Nadia karena saat itu aku merasa tidak bahagia dengan Dina," katanya lirih, seperti seseorang yang akhirnya menyerah pada kebenaran. "Tapi aku juga tidak punya keberanian untuk menceraikan Dina. Aku takut kehilangan anak. Aku takut terlihat gagal." Dina menatapnya lama, matanya berkaca-kaca. "Jadi kamu memilih menyakiti dua orang perempuan demi menjaga wajahmu sendiri?" "Aku pikir aku bisa mengatur semuanya," lanjut Rizal, hampir berbisik. "Aku pikir Nadia bisa tetap di rumah dan kamu tidak akan pernah tahu. Aku pikir aku bisa menghindari semua ini." Nadia menggeleng pelan. "Kamu tidak menghindari apapun. Kamu hanya membuat penjara untukku dan kebohongan untuk Dina. Kamu tidak mencintai siapa-siapa kecuali dirimu sendiri." Rizal tak menjawab. Kata-kata Nadia seperti cermin yang memantulkan semua kebusukan yang selama ini ia tutupi. Ia tampak tua, kalah, dan kosong. Semua dusta, semua manipulasi, akhirnya tumpah di depan kedua wanita yang kini berdiri sejajar di hadapannya. "Sekarang semuanya terbongkar," kata Dina tenang. "Dan aku akan memutuskan sendiri apa yang terbaik untukku dan anakku." Nadia menambahkan, "Aku juga. Aku sudah cukup lama hidup dalam bayangan, dan aku tidak akan tinggal di sana lagi." Rizal tak bisa berkata apa-apa lagi. Ia hanya menunduk, mungkin untuk pertama kalinya benar-benar menyadari dampak dari keputusannya. Dua wanita itu, yang dulu ia anggap bisa ia kontrol dengan kata manis dan larangan, kini berdiri sebagai sosok yang kuat, berani, sadar, dan tak lagi tertipu. Hari itu bukan hanya tentang kebohongan yang terbongkar, tapi tentang kebenaran yang akhirnya mendapat tempat. Dan meski perih, dari sinilah jalan menuju pemulihan akhirnya dimulai. Keputusan harus diambil. Setelah semua kebohongan terkuak dan semua luka dibuka, tak ada lagi ruang abu-abu untuk Rizal bersembunyi. Nadia menatapnya lurus, tak lagi dengan mata yang penuh cinta, tapi dengan keberanian yang baru tumbuh dari luka. "Aku tidak mau lagi menjadi istri yang disembunyikan," katanya tegas. "Kalau kau memilihku, maka aku harus hidup sebagai istrimu yang diakui. Kalau tidak, aku pergi." Di sampingnya pun Dina mengangkat wajahnya. Sorot matanya bukan lagi mata seorang istri yang berharap, tapi seorang perempuan yang muak disakiti. "Aku tidak akan bertahan dalam kebohongan lagi, Rizal. Kalau kau masih ingin mempertahankan rumah tangga ini, maka kau harus hidup dalam kebenaran. Tidak setengah hati, tidak dua dunia." Rizal menunduk. Di hadapannya, dua wanita menuntut kejelasan. Bukan pertengkaran yang terjadi, melainkan konfrontasi paling sunyi namun tajam. Ia tahu, apapun yang ia putuskan, akan ada hati yang patah. Tapi kebohongan yang telah ia bangun selama ini tak bisa lagi berdiri. Sekarang semuanya telah roboh, dan ia harus memilih reruntuhan mana yang ia akan tinggalkan. Hening lama, hingga akhirnya Rizal membuka suara. Pelan, nyaris tak terdengar. "Aku memilih kembali pada Dina." Kata-kata itu menggantung di udara. Nadia memejamkan mata,
menarik napas panjang lalu membuka mata kembali dengan tenang. Tak ada air mata, hanya kekosongan yang menelan isi dadanya. Dina pun tak tersenyum. Tidak ada kebahagiaan dalam keputusan ini, hanya penyelesaian dari luka panjang. "Aku minta maaf Nadia," kata Rizal pelan menatap wanita yang pernah ia buat jatuh cinta itu. "Kau tidak salah apa-apa. Aku yang pengecut. Aku yang rakus. Dina menemaniku sejak awal, saat aku belum punya apa-apa. Dia tahu semua versiku, bahkan yang terburuk. Aku tidak pernah berniat melukaimu, tapi itu yang kulakukan." Nadia hanya mengangguk pelan. "Kau tidak perlu minta maaf. Aku tidak akan menyimpan dendam. Tapi aku tidak akan lupa." Hari itu, Nadia berjalan keluar dari kehidupan Rizal. Ia tidak membawa apa-apa selain dirinya sendiri dan luka yang dalam. Tapi, di balik luka itu, ada seberkas kekuatan baru. Kesadaran bahwa ia pantas mendapat lebih dari sekedar cinta setengah hati. Pantas dicintai dengan jujur, bukan disembunyikan. Rizal menatap kepergiannya, lalu berbalik ke arah Dina. Tapi senyum yang dulu ia kenal dari wajah istrinya itu sudah tak sama. Dunia mereka tak akan pernah seperti dulu lagi. Ia boleh kembali ke rumah yang pernah ia tinggalkan. Tapi hatinya harus belajar membangun ulang kepercayaan yang telah ia hancurkan sendiri. Dalam hidup, ada keputusan yang tak bisa dibatalkan. Dan Rizal telah membuatnya. Nadia pergi bukan karena lemah, tapi karena ia cukup kuat untuk memilih dirinya sendiri. Dan itu, bagi Rizal, adalah kehilangan yang tak akan pernah bisa ia ganti. Waktu seperti biasa terus berjalan. Luka yang dulu terasa seperti tak akan pernah sembuh, perlahan mulai memudar. Nadia melewati hari-harinya dengan langkah baru, lebih ringan meski masih ada bekas yang tertinggal. Setelah semua hancur, ia memilih untuk membangun kembali dirinya, bukan dari reruntuhan pernikahan, tapi dari keberanian untuk bangkit. Di sebuah kota kecil yang jauh dari kenangan lamanya, Nadia membuka usaha kecil. Sebuah toko kue sederhana, tempat ia menuangkan seluruh energi dan cinta yang dulu ia berikan pada rumah tangga yang tak pernah jujur. Ia menyambut pelanggan dengan senyum yang dulu sempat hilang dari wajahnya. Ada ketenangan yang baru tumbuh, bukan karena semua masalah selesai, tapi karena ia kini tahu bahwa ia bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Setiap hari, tangan Nadia sibuk mencampur adonan dan menghias kue. Tapi hatinya tidak lagi kacau. Ia mulai memaafkan, bukan demi orang lain, melainkan demi dirinya sendiri. Memori tentang Rizal tidak serta-merta menghilang, tapi ia tak lagi menangisi masa lalu. Ia telah memilih dirinya sendiri, dan itu adalah kemenangan terbesar. Sementara itu, di kota yang sama tapi di rumah yang berbeda, Dina menjalani kehidupan rumah tangganya dengan wajah baru. Ia memberikan kesempatan kedua pada Rizal, tapi bukan dengan hati yang sama. Ada dinding yang ia bangun, bukan untuk menjauh, tapi untuk melindungi. Dina tidak lagi menoleransi kebohongan, sekecil apapun. Rizal yang pernah merasa bisa mengendalikan segalanya, kini harus belajar tunduk pada kejujuran, atau kehilangan segalanya lagi. Mereka masih tinggal bersama, tapi bukan dalam kemewahan ilusi seperti sebelumnya. Kini semuanya lebih jujur, lebih terbuka, dan lebih hati-hati. Dina mengizinkan Rizal tinggal, tapi dengan syarat bahwa kepercayaan tidak bisa diminta, hanya bisa dibuktikan. Dan Rizal yang akhirnya menyadari nilai kehilangan, memilih untuk berubah. Atau setidaknya berusaha keras untuk tidak mengulang luka yang sama. Waktu mempertemukan mereka semua dengan pelajaran masing-masing. Nadia belajar bahwa cinta yang sehat tidak datang dari paksaan atau pengorbanan sepihak. Dina belajar bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, tapi memberi ruang untuk memperbaiki. Dan Rizal, meski terlambat, belajar bahwa mencintai dua orang bukanlah bukti kapasitas hati, melainkan kegagalan dalam memilih. Kisah mereka tidak berakhir dengan kebahagiaan sempurna, tapi dengan kejujuran. Dan kejujuran itulah yang akhirnya memberi mereka jalan untuk hidup yang lebih manusiawi.
Nadia berjalan di atas jalannya sendiri kini, dengan langkah yang perlahan tapi pasti. Ia tidak lagi bergantung pada siapapun untuk merasa berharga. Karena ia tahu, lebih baik sendiri dalam kejujuran daripada bersama dalam kebohongan. Dan disinilah kisah barunya dimulai. Bukan sebagai istri dari siapapun, tapi sebagai perempuan yang akhirnya mengenali dirinya sendiri.